Video ini bicara tentang multiple check-in ya. Artinya kita check-in banyak barang sekaligus ya. Di sini video ada 7 langkah ya. Kita masuk ke posisi yang bisa multiple check-in. Lalu kita bikin order baru ya, pesanan baru ya. Lalu isi barang-barang yang mau di check-in. Lalu kita isi quantity dan harga pembelian ini. Lalu check-in satu-satu atau sekaligus check-in semua. Lalu tutup check-in ini supaya bisa dipindah ke arsip. Nah, pertama langkah 1 dan 2 ya. Kita masuk ke program. Ini program kita masuk ini persediaan. Setelah itu pour ini diklik kanan. Kita masuk ke module ini. Module multiple check-in ini ya. Bisa beli check-in beberapa macam barang sekaligus di sini. Dalamnya adalah purchase right of process control ya. Setelah masuk ke sini, kita mulai pembelian baru dengan new, pembelian baru. Klik yes. Nah, di sini kita bisa ganti apa saja ya. Di sini otomatis sistem keluar ini. Lalu kita bisa pilih supplier kalau kita ada supplier ya. Kalau kita ada supplier. Setelah ini 2 set, kita masuk ke sini. Nah, di sini kita mulai isi barang-barang yang mau di check-in ya dengan cara new. Oke. Lalu kita bisa pilih barang yang mau di check-in. Di sini bisa pakai barcode scanner, ngetik item code atau ngetik nama langsung ya. Contohnya saya ngetik MO langsung fokusnya ini barangnya ya. Barang ini adalah ini ya. Ada ini. Kalau kita udah ketemu, kita mau ini, kita select. Lalu kedua kali, misalnya saya pilih ini, select. Ketiga kali, saya pilih ini, select. Dan keempat kali, misalnya saya pilih ini, select. Setelah kita pilih barang-barang yang mau di check-in sampai sini, lalu kita isi quantity yang mau beli, quantity yang mau di check-in atau quantity kita beli. Contohnya ini saya beli 15. Oke, 515 titik. Terus ini saya beli 15 juga titik. Ini saya beli 20 titik. Ini saya beli 10 titik. Oke, kemudian kita isi harga beli ya. Harga yang di sini adalah harga terakhir kita beli. Mungkin harga sekarang ini masih sama atau mungkin dia naik atau dia turun. Contohnya misalnya ini sama, ini naik jadi 950. Oke, kalau ini turun jadi 6.000 contohnya. Oke, nah ini tetap sama. Setelah kita udah tetapkan quantity dan harga beli, oke, kita bisa mulai check-in ya. Check-in ada 2 cara. Check-in satu-satu atau check-in semua. Sekarang contohnya ini saya check-in satu ini check-in diklik kiri. Kiri dia check-in. Oke, ini juga sama. Check-in diklik kiri. Oke, check-in diklik kiri. Nah, kalau kita mau sekaligus check-in semua ya, check-in semua sekaligus, ini kita klik kanan. Klik kanan, tanya jawab, kita jawab yes, dia akan check-in semua ya, check-in semua ya. Tapi sekarang saya tidak, tetap saya klik kiri satu-satu, ini check-in, dan ini saya check-in. Jadi check-in satu-satu. Ya, ini check-in satu-satu. Oke, jadi semua saya udah check-in. Setelah kita udah check-in semua satu-satu, oke. Nah, sekarang balik ke sini dulu ya. Udah check-in satu-satu ya, dan kita semua udah check-in ya. Kita perlu lakukan langkah ini. Tutup pesanan ini ya. Ini ditutup dengan caranya adalah di klik kanan sekali. Sebelum kita klik kanan ya, status dia itu masih progress ya. Jadi sekarang saya klik kanan. Ya, dia cek ulang, yang belum check-in itu dia check-in ya. Jadi kalau udah check-in ya dilewatin ya. Setelah itu status kita jadi complete. Dengan status sudah complete ya, kita bisa pindah ya, pindah ke arsip ya. Langkah terakhir pindah ke arsip jika kita mau tutup transaksi ini ya. Mau tutup transaksi ini caranya pindah ke arsip cara begini ya. Difokus lalu pindah. Jadi transaksi akan kosong di sini, dia pindah ke mana? Pindah ke sini, arsip. Ini adalah arsip transaksi.
ya. Arsip transaksi di sini tidak beban sistem ya, tidak beban sistem ya. Kalau transaksi yang sekarang ya, yang aktif ya, ini membeban sistem. Kalau selama di sini dia membebankan sistem ya. Jadi kalau misalnya purchase order ini tidak perlukan lagi, bisa pindah ke arsip, simpan di sini ya. Itu saja demo untuk ini ya, multiple check-in.